Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini golok baru saya selesaikan dalam bentuk perapian di bagian pipi ya, kanan dan kiri. Selebihnya di sini saya mau ngasah ya, ngasah dengan nanti versinya seperti apa, tapi tentunya ini nanti akan saya bentuk dengan versi golok sembelih ya, karena ini juga sudah saya bentuk ya, dari kanan dan kiri sudah saya bentuk dengan mesin. Setelah dengan mesin nanti saya akan bantu untuk mencoba mengasah tata cara ya, untuk mengasah golok dengan versi ketajaman sembelih. Jadi khusus untuk sembelih ya, bukan untuk main kebun-kebun gitu ya. Ini golok masih tumpul ya. Golok masih tumpul. Oh, belum kena ya. Masih sobek ya. Masih tumpul, benar-benar tumpul ya. Nah, ini akan saya asah sampai dengan setajam golok sembelih. Nanti saya akan praktekkan untuk saya cobakan untuk sampai dengan selesai. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ini masih benar-benar tumpul. Nanti saya menggunakan batu asah kotak ya. Kenapa harus mesti kotak? Salah satunya adalah untuk membentuk flat ya. Kotak yang lebar kalau ada ya, bisa kotak lebar atau yang bulat ya, itu juga bisa, bagus juga untuk pembentukan flat gitu. Pembentukan flat di pipi kanan dan pipi kiri ya, kanan kiri gitu. Jadi yang pertama kita untuk versi ngasahnya itu kita bentuk flatnya dulu, kanan dan kirinya kita kejar ya, biar flat. Setelah nanti sudah ketemu flatnya, baru kita asah ketajamannya. Selanjutnya nanti dilanjut dengan diamond flat 400 ya, 400. Lanjut ke 1000, ke batu asah yang 1000 ya, untuk diamond flat ya. Kemudian naik lagi nanti ke batu wungkalnya nih ya. Ini grade-nya grade 2000 kurang lebih. Nanti lanjut lagi ke grade 3000 ya. Selanjutnya nanti ke 4000. Aduh, batunya malah nggak ada nih. Nah, ini dia yang grade 4000 nya ya. Nanti saya akan coba sampai 4000 aja ya. Tapi mudah-mudahan nanti semoga bisa maksimal hasilnya. Kedua, untuk versi medianya saya menggunakan media air ya. Untuk pertama, nanti kelanjutannya setelah ini beres, nanti kelanjutannya saya akan gunakan dengan apa namanya, minyak ya. Ini bukan minyak Singer ya, tapi persisnya ini minyak bikinan sendiri, bukan Singer asli ya. Ini minyak tanah sama minyak sayur saya campur ya. Kombinasinya ini, komposisinya minyak tanah lebih banyak daripada minyak sayurnya. Jadi minyak sayurnya cukup sedikit aja, minyak tanahnya boleh banyak gitu. Oke, kita kejar flatnya dulu ya, menggunakan air. Iya. Oke ya, sebentar ya, biar airnya resep dulu, kita rendam dulu.
Jadi pastikan ini air direndam dulu ya, ininya direndam di air dulu ya. Soalnya kalau nggak direndam air, biasanya kan kita kalau nyiram air itu malah yang ada ngeresep. Padahal kebutuhan kita untuk mengusir apa namanya serpihan-serpihan dari bekas goresan ya. Jadi kalau bisa direndam dulu. Versinya direndam itu karena untuk agar gerusnya gitu enak gitu ya. Oke, saya coba ya. Oh iya teman-teman, kalau ngasah itu ke depan ya, ke depan nih mata ya, ini mata ya ke depan, dorong ke depan terus dan terus sampai dengan membentuk flat ya, kita flatin. Jadi biar rata di sini, ngeflat, bentuknya flat. Kalau ngasah itu ke depan terus ya, jadi istilahnya ini saya segi pelan ya, pelan aja ya, ke depan itu dorong. Tekan setekan-tekannya biar gerus ya. Setelah mundur kita gantung aja, gantung set gitu kan, ke depan dorong lagi, tekan ke depan lagi sampai dengan membentuk flat gitu. Jadi intinya kalau untuk versi ngasah, ke depan mata bila itu digerus, setelah ke belakangnya biasa aja ngangkatnya gitu, biasa aja nggak usah diangkat. Jadi versinya kalau orang kosok gimana sih, kok mungkin agak kurang paham ya, kosok itu dikiranya bolak-balik, padahal sebenarnya gosokan yang ini itu hanya untuk gosokan ke depannya aja, yang ke belakang cuman gores aja gitu loh. Sama-sama bunyi ya, sama-sama bunyi, tapi kalau untuk ke depannya itu adalah segi menggerusnya gitu. Jadi ke depan terus. Oke, kita lanjut untuk ininya ya, untuk ngasah. Ke depan dorong ya, dorong, ke belakang ngambang aja gitu, ke depan dorong lagi, dorongnya kanan dan kiri ya, tetap dorong tangan dua-duanya gitu. Jadi biar merata, sama rata dengan kanan dan kiri pipinya. Saya menggunakan air ya, medianya yang pertama ya, dengan batu asa ini grade kurang lebih kisaran 300-400. Nah, ini fungsinya air itu untuk menghilangkan bekas gerusan ya. Jadi batunya harus selalu bersih. Kenapa harus selalu bersih? Itu dimaksudkan agar gerusan kita selalu tergerus terus ya. Jadi kalau terhalang oleh serpihan-serpihan di sini, jadi tingkat gerusnya itu berkurang. Jadi usahakan maksimalin dengan cara bersihkan bekas gerusannya. Nah, ini sebagian sudah kena ya, kena dalam arti lain belum flat tapi ya. Jadi kita kejar flatnya dulu. Setelah flatnya kena di antara pangkal sampai ke ujung, nah itu baru kita rasakan di sebelah sini nanti. Kalau di sini sudah ada brul ya atau sandungan, nah berarti itu artinya
kita harus pindah ke pipi sebelah. Kenapa, Dek? Hah? Jangan. Kita kejar flatnya dulu ya, jangan ngasah dulu. Jadi kanan kiri udah ngeflat, baru kita asah nanti. Nah, ini yang sudah saya asah ya. Ini flatnya udah dapet ya, dari ujung sampai dengan pangkal udah dapet. Kita kejar flatnya. Kedua, kita perhatian kayak di sini kita raba. Di sini ada sandungan pastinya ya. Sandungan alias kalau kita bilang brul ya. Di sebelah pipi yang sebelahnya. Brulnya itu udah rata belum dari pangkal sampai ujung? Kalau brulnya udah rata, itu artinya menandakan kita harus mengganti pipi yang sebelah. Ini sedikit lagi ya. Oke, ini brulnya udah rata dari pangkal sampai ujung. Berarti kita harus rubah ganti pipi ya. Kita kejar flatnya juga dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Motong udah dibilangin, Bang leher yang ngangkat deh. Ya itu memang kan kok begini nyembelihnya gitu. Makanya saya tegur, gue pikir itu jagal temen lu. Bukan. Nggak Kan tahu ya? emang saya yang motong, cuman amal ibadah kurang. Lu kurang edukasi kali ya? Hah? Lu kurang Bukan edukasi. kurang edukasi sih, pertama belum tahu kalau dia yang motong.
kirain ada ustadz nggak ada. Tiba-tiba dia motong. Terus pakai rem golok. Dia juga ada golok tuh kan, pakai. Itu yang kedua kan dia pengen nempel lagi tuh. Yang tadi yang video terakhir kan dia pengen nempel lagi, bilang, "Bang udah." Jangan itu. Orang udah berkali-kali itu ada kali 2 kali ngangkat itu. Ngangkat 2 kali tuh, yang ini yang terakhir, "Bang udah." Yang pertama nggak ngeliat saya, Bang. Soalnya ketutupan daging. Pas ngeliat video kelihatan. Bapak naksir lagi. Hah? Naksir. Naksir apaan? Mau goloknya. Bayarin kalau mau. Itu berapa? 3,5 aja tuh kalau mau. Terus bilang sama orang sana 700. Nggak apa-apa. Untungnya buat lu. Kalau berapa 700? Buat lu mah nggak apa-apa, gitu mah. Ini yang murah lagi nggak ada gitu kan? Kagak ada. Itu yang paling murah justru. Yang ini yang di belakang, dalam. Punya orang itu. Yang di rak. Lu mau ribut sama orang? Kayak ini flatnya yang bawah yang belum kena ya. Kalau atas sudah kena nih. Tinggal ngelurusin yang bawah aja. Itu motong lagi. Belum berakhir emang. Dia udah berakhir. Oh tadi enggak. Tadi cerah. Ini gerusnya ke depan ya. Ini ya. Digerus ke belakang ya. Ini kan matanya. Jadi harus digerus ke belakang. Kalau mundur biasa aja. Nah ini brolnya udah dapet. Tadi di kanan, sekarang tadi di kiri, sekarang di kanan ya. Ini udah dapet juga. Nah ini tinggal ngerapihkan brolnya ya. Tadi dari sebelah sini, sekarang sebelah sono. Nah setelah sebelah sono kita rapikan dulu dengan cara gerus pelan maju ya. Nah, setelah brulnya udah gantung alias lurus, agak lurus gitu ya, kita pindah ke grid yang lebih halus ya. Kita gunakan diamond flat yang 400 ya. Akan tetapi ini untuk medianya saya rubah menggunakan pakai ini ya, pakai minyak ya. Versinya kenapa pakai minyak ini karena untuk variasi aja ya. Ada yang pakai minyak, ada yang pakai air gitu. Kalau saya biasanya full pakai air biasanya, tapi ini hanya untuk edukasi saja. Jadi mau pakai air atau pakai minyak itu sah-sah saja, yang penting hasilnya. Besok pengen ke Kulon. Sama ya, gerusannya ke depan terus ya. Kalau ngasih itu ke depan terus, mata itu harus dikikis. Nah teman-teman, sedikit edukasi ya. Kemarin ada pertanyaan bagaimana caranya kita mengetahui untuk kalau kita
grid yang pertama itu sudah selesai dan lanjut ke grid yang berikutnya. Dari grid yang pertama itu kan kasar ya, karena emang ininya kasar ya. Jadi intinya kita kejar flatnya, setelah flatnya dapat kita kejar ketajamannya, yaitu kita asah maksudnya. Setelah kita asah, nah nanti kita lembutin seperti yang tadi ya tutorialnya. Nah setelah, yang penting udah terlihat brul ya di sisi sebelahnya, kita raba itu kesandung nih, tangan kita raba seperti ini kesandung gitu. Setelah kesandung itu artinya kita harus merubah pipi yang sebelahnya lagi. Dan versi untuk mengetahui bagaimana kita harus pindah grid, yaitu goresan yang lama itu harus ketutup oleh goresan yang baru, intinya di situ. Nah setelah goresan yang baru itu kanan kiri udah dapet, berarti kita harus pindah grid. Seterusnya seperti itu. Jadi intinya guratan dari batu yang lama itu harus hilang ya, semuanya hilang, tergantikan oleh guratan grid yang baru seperti itu. Ampun dek, ayah lagi ngasah nih dek. Emang pernya kan per apa? Per mobil. Mobil apa? Nggak tahu, nggak ada mereknya. Per mobil ada, per truk ada. Bukan kan? Lihat dulu. Lagian buat apaan lu? Nempak Kayak bisa nempak aja lu. di Kulon, di bengkel temennya kakek. Nah ini guratannya udah berubah ya, berubah dari grid yang terbaru ya. Itu artinya kita harus ngecek ketajamannya. Ini mulai saya asah nih, karena flatnya udah dapet, jadi ini bilah mulai saya asah. Nah ini brolnya udah penuh ya di sini ya, kesandung nih tangan saya nih, seret ya. Beda sama yang di sini, ini licin aja tuh. Tapi kalau di sini seret, nyandung. Ini sandungannya udah rata dari pangkal sampai ujung, berarti itu artinya menandakan harus pindah ke pipi sebelah. Yang tadi kan seperti ini ya, versinya ke belakang ya. Nah sekarang pindah ke depan, karena di sini udah nyandung. Ini saya sambil membentuk flat dulu ya di sebelah sisinya ya, karena tadi belum terbentuk banget. Nanti kalau sudah terbentuk baru saya asah.
Ini kalau kotor harus dilap ya, karena ini versinya diamond ya. Kebetulan saya juga menggunakan eh, minyak ya, bukan pakai air. Kalau pakai air enak tinggal guyur aja gitu, tapi karena ini versinya minyak jadi memang harus dilap. Gerusnya ke depan ya, ini ke depan nih selalu gerus nih. Kalau ngasah, ini udah mulai saya asah nih, kebetulan flatnya udah dapet. Kita rasakan brulnya udah nyandung atau belum di sini. Nah ini kebetulan udah ya. Dan versinya di sini asahan dari grid yang lama, yang ini ya maksudnya, yang flat. Ini sudah berubah juga, sudah merata. Kalau semua sudah merata dengan bentuk guratan asahan yang terbaru, itu artinya kita harus pindah grid. Nah ini karena masih ada brulnya kita luruskan dulu ya. Nah ini brulnya udah mulai kena nih. Oke, kita pindah grid lagi, naik ke yang 1000. Ini mohon maaf ya, sebentar lagi mungkin adzan maghrib, nanti kita istirahat sejenak menunggu adzan selesai ya. Ini saya naik ke grid yang 1000 ya, grid 1000. Oke, maghrib ya, kita nunggu selesai azan dulu, nanti kita lanjutkan. Naga saya matanya hilang satu kan. Kenapa? Matanya naga saya hilang satu. Jatuh ke got. Mata. Ini golok penukiran. Mata sebelahnya hilang. Orang suruh megangin, kan jatuh. Pegangin, sama dia pegangin jatuh juga ke got. Kena berapa leher itu? Satu. Sapi itu doang? Iya. Yang lainnya pakai golok ustad. Kecimori kan itu ya? Iya susu. Tapi perah. Nanti ya sejenak ya, nunggu azan selesai ya.
katanya Deji Soleh ada yang iseng. Soleh berapa? Deji Soleh Soleh 2 apa Soleh 1? nggak tahu. Isengnya apaan? Ada yang main iseng, Isengnya apaan? main goib. Goibnya apaan? Tuh dari bapaknya Bayu sih. Ini lagi motong, kirimin macan, sapinya jadi beringas. Wis, rusuh aja bro. Sapinya jadi beringas kata Bayu, dibentengin macan. Kagak usah pikir macem-macem lah. Iya. Saya kan lihat situ. Besok sih cari lagi motor. Kan besok dia udah banyak stok golok. Kemarin gue ke Soleh 2. Gue nyari Bayu kemarin ceritanya, kan Bayu minta tolong dianterin golok. Nyampe di sana katanya kan Soleh 2. Saya ke jalan Soleh 2 di Masjid Al Hidayah. Iya. Nggak taunya di situ kemarin gue pikir kan di situ Habib yang kemarin Habib Ahmad itu loh. Habib Ahmad kan kemarin beli pisau berapa biji gitu. Nggak taunya buat masjid itu di situ. Gue pikir Bayu di situ. Wah, ini sapinya banyak juga saya gituin kan. Gue taunya di gang sebelahnya. Pas saya cek ke situ, nggak taunya yang golok-golok yang buat nyembelih kebanyakan tuh yang ngasah di saya gitu. Ya kebetulan saya lagi buka masker gitu, banyak yang kenalin, akhirnya saya diseret-seret ke Habib ini. Terus dia bayar. Habib Njit. Terus dia bayar Bib. Bisa nggak enak lah, Nggak bilang mau nganter ke Iya. Bayu. Hampir diseret-seret ke tukang panitia sono, ada yang kenal saya gitu loh, diseret-seret ke Habib. Bib nih Bib, orang tukang goloknya gitu. Sampai apa golok kan saya lagi bawa golok si Bayu tuh kemarin ke sono. Sampai dipanggil ituin sapi, tukang jagalnya dipanggil. Ini sapi satu tolong dicekelin gitu kan. Ini nanti buat tukang golok nih mau nyembelih begitu. Dadakan gitu. Iya. Biasanya nggak berani lah, nggak afdol kalau saya segituin. Kayak afdol aja dah gitu. Terus pakai goloknya. Yang kecil itu kan. Panjang yang kayak gini lah, Oh. tapi panjang. Sebentar ya, nunggu azan Anak-anak selesai ya. Yang hari pertama pada down, otaknya pada stres. Oji pada nggak tidur. Saya tidur di rumah Oji, pada berisik, otaknya sakit. Ya udah nggak tidur ujung-ujungnya. Untungnya hari kedua enak, udah anteng pala. Jadi mau megang pala sapi juga hajar. Ini kan, coba cek. Itu satu sapi dua sapi lagi masih kena itu Kang ya. Kalau mau bayarin aja. Itu langka Kang, buat ongkos ke Banten besok. Enggak, itu orang. Ya, bapak yang mau bayarin. Oh. Kalau Gua bilang pikir ke orang. lain, kan saya belum tahu harganya. Kemarin ada yang golok bagus ya 700.000 nih kalau mau beli. Kalau bapak belum tahu harganya. Kalau saya nggak tahu harga aslinya. Nyebut Ya. kalau mau sini dia. Kalau ini ya nggak apa-apa, istilahnya kalau ada lebih kan buat lo. Ngambil modal sama ongkos asahnya aja. Itu ada tanduk kebo. Tanduk siapa kan? Tanduk jantan betina. Itu apa? Sapi yang kemarin di sini. Oh banyak lah saya dapat tanduk. Kebo bukan? Kupang semua. Kupang mah bolong. Kalau kebo masih mendingan. Tapi kata engkong kupang kan ngasih tunjuk. Ini dapetnya kepala sapi, cuman kupang. Gak apa-apa, tanduknya ambil sini. Nanti buat bikin gagang, katanya dia buat kalau bikin gagang, cuman ditumpuk-tumpuk kata engkong. Emang iya. Katanya bagus kalau kupang. Ya ditumpuk-tumpuk versinya kan dilem apa di resin ya. Terus kedua juga itunya harus dipin.
Ya sebagus-bagusnya sambungan ya tergantung kuatnya sambungan. Jadi udah ntar ditumpuk-tumpuk aja. Kagak ngerti numpuk ya udah ntar bawa ke Banten besok sekalian. Moga aja besok bawa pala buat nazarin di sana. Tapi ya nggak ada, udah nggak batal. Yang penting kerangka kepala masuk udah, intinya kepala. Ini loh, gara-gara orang megang jatuh ke got, matanya pecah atuh. Apanya matanya? Hmm. Kompal. Iya. Kata bapak ya udah nggak apa-apa lagi pecah. Oke, saya lanjut lagi ya untuk pengasahan sebelah sini dulu ya, menyelesaikan yang tadi ya. Nah, ini di sini udah ketemu semua ya. Berarti kita harus pindah pipi. Pokoknya setiap pindah pipi kita harus raba dulu brulnya itu di sebelah sisi yang sebelahnya itu harus sudah nyandung ya. Kalau belum nyandung berarti jangan pindah pipi dulu. Tapi kalau udah rata sandungan di brulnya dari pangkal sampai ujung berarti itu harus pindah pipi gitu. Gerusnya tetap ke depan ya, ke depan terus ya gerusnya ya. Nah, kita pindah pipi lagi untuk menipisin brulnya ya. Ini udah rata, tinggal nipisin brul. Jadi nanti ngasahnya tadinya kan keras ya gerusnya ya. Nah, nanti kesini itu tekanannya kita kurangin. Jadi semakin lembut dan lembut. Biar brulnya itu semakin tipis dan kita ganti grit lagi. Jangan ditekan terus ya, kalau ditekan terus nanti habis golok kita. Jadi semakin kesini semakin slow ya tenaganya ya, jangan di fullin terus, nanti lama-lama nanti brulnya itu lepas sendiri.
Oke, dengan grid 1000 sudah selesai. Kita lanjut ke naik grid ya, grid 2000. Di saat naik grade 2000 itu mulai pelan ya untuk tekanannya ya, jangan terlalu ditekan ya. Oke, pindah pipi sebelah. Tekanannya biasa aja ya. Isi Bang. Monggo Bu. Nah, ini brulnya udah mulai halus ya, makanya kita harus pelan-pelan saja untuk menipisin brul ya, agar ketajaman kita lebih maksimal. Jadi untuk menghilangkan brul kita hanya butuh tenaga kecil, jangan terlalu keras. Nah, sekiranya brul itu sudah mulai menipis ya, kita lepasin dengan cara gores satu arah ke depan atau ke belakang gitu ya, dengan cara menggerus tapi ya.
menggerus ke depan dari pangkal sampai ke ujung. Oke, saya rasa cukup. Kita pindah lagi ke grid selanjutnya, grid 3000. Grid 3000 ya. Menggunakan minyak terus sampai dengan titik terakhir. Ini versinya kombinasi aja ya saya ya. Ini juga ininya pelan aja, nggak usah pakai tenaga, asal ngeres aja ya bilahnya. Tekniknya tetap sama ya, gerus ke depan. Kemiringannya, flatnya jangan lupa, jangan dinaik turunin, harus disamaratakan flatnya ya, agar ketajamannya lebih maksimal. Nah ini di sini brulnya juga sedikit aja udah agak pindah ya, tinggal ngeratain aja nih. Kita pindah ke sisi sebelah. Udah biarin diawasin aja dedeknya. Adanya jangan dimarahin dek. Mas Kiat jangan main HP terus dek. Enak aja bawa apa itu? Oh, ibu pergi tuh dek. Oh, tinggal. Prak, tolong prak. Anak gua prak. Ayo. Sabar. 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 Ya.
Oke, ini prosesnya agak sedikit Wow. lama ya memang ya. Ini patah Ini kenapa, Kang? sudah grade 3000, kita pindah ke selanjutnya yaitu grade 4000-nya. Kedek situ dulu. Sebentar ya, ya lagi ini ya. Ini patah kenapa, Kang? Orang minjem biasa. Kok patah? Iya begitulah kalau dipinjam orang. Dibuat ngodek. Kayaknya pisau seset bisa patah, bisa gompal kan lucu. Kan buat ngodek ini mah. Kejepit tulang pasti ini mah, Kang. Ya intinya pisau seset kalau sampai gompal sampai patah berarti kan orangnya yang aneh, bukan pisaunya yang aneh. Seset lo ini kulit lembek loh. Kalau seset itu kan versinya tumpul, bukan gompal apa patah gitu kan. Nah ini ya gompal ya patah. Mana ada seset bisa gompal apa patah? Ini sih ya. Iya buat ngodek. Kalau nggak buat Udah pecah, pasti, udah gituin kaki. ngantem ini. Tulang-tulang jepit kayak Minimal tulang pisau. iga atau tulang kodekan itu yang sela-sela itu biasanya begitu. Ya saya biar kata pakai pisau seset juga nggak pernah yang namanya gompal aja nggak pernah. Padahal buat ngodekin sendi. Ah, dia ngodeknya ini kali ya, Be, potek-potek. Ya intinya dia nggak tahu triknya gitu anjir. Buru-buru patah gompal aja nggak pernah gua kalau untuk ngodekin itu sendi. Orang peso saya aja yang kemarin bawa kan tuh yang lemes gitu kan pas pengok. Nggak pengok. Ujungnya gua Saya paling-paling tumpul. Kalau tumpul mungkin masih wajar ya, kita honing masih bisa lah, atau mungkin kita sharpening gitu ya. Lah pisau seset sampai gompal kan lucu. Golok tulang gompal-gompal wajar gitu loh. yang diseset kulit buaya. Buaya Biar kata kulit buaya juga nggak mungkin gompal. makanya kan ketemu daging. Lemak ketemu daging seset mah. Intinya ya orangnya sembarangan. Terus orangnya tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu nggak bakal gompal coy. Nggak maksudnya ngeganti apa gimana? Ya bodoh amat kalau gue sih. Intinya ya kalau mau pinjem lagi ya jangan dah gitu. Beli aja dulu kalau mau ini, nggak usah pinjem gitu. Jadi kalau rusak kan resiko dia ya. Iya kan? Bukan resiko gua gitu loh. Ini berarti potong lagi ini ya. Iya di itu juga bakal gue sepuh lagi itu, sepuh ulang. Ini berarti potong segini ya dari sini 10 lagi. Gue sepuh ulang tuh ntar. Soalnya itu emang apa? Parah itu orangnya makainya itu. Pinjem tapi balikinnya begitu. Udah gitu kabur aja orangnya lagi. Tambah pendek lagi. Malu dia. Mau gue bikin kecil emang itu. Sengaja ntar biar kecil sekalian Ini gitu. gosekan batu ini, Kang. Batu kasar itu. Iya. Bukan oni. Sebelah doang lagi dia goseknya. Lah namanya juga orang awam. Malu dia mau kesini pasti takut. Ya sebentar lagi ya, ini ya selesai ya. Dari tahap bertahap ini saya selesaiin. Insya Allah ketajamannya bisa maksimal ya, doain ya.
Ini cuma sekedar edukasi aja, sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya. Jadi setidaknya apa yang saya tahu, saudara-saudara di luar sana, di jauh sana yang belum tahu, jadi bisa sedikit menambah wawasan gitu. Tetap ya, harusnya ke depan terus ya, ke depan sisi mata tertajamnya. Kalau bagian finishing itu nggak perlu tenaga ya, cuman perlu goyangin aja. Soal tenaga paling ukuran beratnya bilah aja ya, seberatnya bilah gitu kan, dia udah cukup untuk menekan. Tangan saya kanan dan kiri ini hanya untuk menyesuaikan sudutnya aja. Ini kenapa pangkal yang paling saya fokusin, karena biasanya bagian pangkal itu brulnya itu yang paling bandel ya. Yang paling bandel itu brul yang di bagian pangkal biasanya nih, yang agak sering susah lepasnya gitu. Jadi memang saya fokusin di bagian pangkalnya dulu. Kalau bagian tengah sampai ke ujung itu lebih mudah untuk menghilangkannya dibanding bagian pangkal, karena versinya dekat dengan kuku apa namanya nih, handle ya, jadi agak susah untuk gerakannya. Oke, selesai ya. Kita lanjut dengan stropping ya. Stropping ya, stropping kulit kambing. Kulit kuda sama sapi katanya bagusan, emang bagusan sapi kan daripada kuda. Ya tergantung enak mana. Kemarin setganya dia bawa dua, yang sebelah sapi sebelah kuda. Nggak mungkin. Nggak mungkin sebelah sapi sebelah kuda. Maksudnya kan ini sapi yang atasnya kulit sapi. Ya kalau sebelah sapi ya sininya sapi. Enggak, mana bukan. ada binatang begitu. Maksudnya atas bawah. Yang atas sapi, yang bawahnya kuda. Ya nggak mungkin yang atas sapi yang bawah kuda tuh nggak ada. Maksudnya gimana sih? Ya semuanya kuda, semuanya sapi. Saya jadi nggak paham. Jadi dia nempel sendiri kan? Lu cerita binatang apa cerita apa nih? Stropping. Oh, lu cerita stropping. Gue pikir cerita binatang. Binatang sebelah kuda sebelah sapi ya, saya nggak percaya. Stropping kali kawin silang. Ini awalnya untuk versi selesai asah kita harus agak tekan ya. Harus agak tekan. Maksudnya ditekan itu untuk menghilangkan atau membersihkan kotoran-kotoran yang bandel di bagian mata. Terus versinya itu nanti kita perlahan kita kurangin tenaga untuk pelan dan finishing terakhir selesai. Nih udah mulai saya kurangin tekanannya ya. Yang penting ininya brulnya udah pada lepas semua, kita pastikan ya. Kalau brul masih ada, kita keker begini. Biasanya kalau masih ada brulnya dia akan ke kanan ke kiri atau lurus gitu masih kelihatan. Kita harus bisa memastikan bahwa brulnya itu benar-benar sudah lepas semua gitu ya.
gombal ini. Hah? Gombal. Gombal apa? Iya itu di atas lo. Lap. Nah, Ini. Tapi kok warna biru sih Kang ya kalau kulit kuda Kang? Kan stroping bisa diwarnain Kang. lu udah pernah lihat kuda warna biru belum? Enggak maksudnya dalamnya warna biru. Emang stroping bisa diwarnain Kang? Ya badan lu juga bisa diwarnain. Nggak hilang tuh dia warna di stroping. Ya tergantung warnanya warna permanen atau bukan. Nah tinggal pakai lap ya, kita finishing untuk membersihkan badan-badannya ya, pipi-pipinya gitu. Kita bersihkan dari badan-badannya agar kotorannya juga ikut hilang ya. Oke, kita tes ya. Ini yang tadi ya sebelum saya asah porat baret begini ya. Nah kita sekarang setelah asah kita lihat. Wes enak banget ya. Tuh. Setelah diasah kita versinya menggunakan finishing grade 4000 aja. Kita gunakan tisu juga untuk tes sederhana aja. Wih mantap. Ya, insya Allah halus. Nah, mantep ya. Nggak ada nyandung. Alhamdulillah mantep ya hasilnya ya dari versi asahan ya. Kita coba lagi, saya kusamkan ya. Kenapa saya kusamkan? Ini bermaksud kita mengetes ketajaman si bilah ini ya. Ketajamannya itu gergesnya sampai mana, dan versi dari lipatan-lipatan ini biasanya ini bisa menghalangi ketajaman. Kalau ketajaman bisa melewati kuseman ini berarti insya Allah tajamnya maksimal. Angin. Ya insya Allah ya sudah lumayan ya. Tajamnya insya Allah bisa mantep. Tuh insya Allah. Dari tisu yang masih bagus, tisu yang sudah kusam. Nah sekarang pakai lagi tisu yang saya lipat-lipat ya. Versinya ini untuk melihat ketajamannya seperti apa sih gitu kan. Saya lipat-lipat ya seperti nggak beraturan. Nah seperti ini, saya kincupin bisa melewati atau enggak gitu ya. Kalau bisa melewati berarti insya Allah asalnya bagus. Ya ini lipatannya saya lepas ya tuh. Nah ini bisa terlewati semua ya dari versi lipatan. Nah, ini bekas lipatannya ya, bentuknya zigzag begini. Habis saya lipat, saya iris masih bisa nembus. Ini yang tisu biasa ya, yang masih bagus. Yang ini yang tisu biasa saya lipat, dan ini tisu yang saya kuas-kuas ya. Nah tadi ini versinya yang tadi saya belah ini masih bagus ya, masih belum ada kusam-kusaman ya. Aduh angin. Nah sekarang saya kusemin untuk plastik esnya ya. Kenapa saya kusemin? Tentunya akan bermaksud yang sama, yaitu biasanya sesuatu yang kucel ini untuk ngetes ketajaman dari segi ketajaman bilahnya bisa melewati
versi rintangannya apa enggak gitu. Nah ini maksudnya udah kusem untuk menghalangi ketajaman dia ya. Nah tajamnya ini maksimal atau tidak kita lihat. Nah alhamdulillah masih ya. Lalu kita lipat lagi nih, di sini kita lipat-lipat ya. Nah lipatan ini bermaksud untuk lebih sulit lagi untuk dilewati ketajaman bila ya, bermaksud seperti itu. Nah ini bisa dilewatin atau tidak, ini saya lipat ya, saya lipat lagi. Nah seperti ini, berarti untuk rintangannya lebih sulit lagi. Nah ternyata masih terlewati ya. Ini lipatannya tuh bentuknya seperti ini, zigzagnya ya ketahuan ya. Swing. Alhamdulillah sudah maksimal, enak. Kita pakai kertas, oke, pakai kertas kita coba ya. Waduh, alhamdulillah nih ya, enak banget ya. Udah buat Insya bungkus Allah. bawang enak. Enak, tinggal kasih Royco, kasih kecap. Bungkus open goreng. Oh ini nih, ada kresek juga ya. Kita cobain juga kresek ya. Semuanya yang ada kita cobain. Jadi versinya untuk asahannya seperti apa hasilnya gitu. Semua dicobain no. Singer bata di Nah, ntar kalau sudah dicobain kudu harus dibayar gitu. Jangan cuma nyobain doang ya. Kasihan tukang satenya. Dicobain gak dibayar. Oke ya, ini saya kusemin ya versinya ya. Tuh, udah kusem ya. Wih. Alhamdulillah tuh enak banget. Ya, buat kerjaan orang iseng. seperti itu versi asahan saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya, dari teknik versi asahan versi saya. Tentunya ini ketajaman seperti ini saya bentuk untuk versi golok sembelih ya, sepik sembelih. Sepik sembelih tentunya insya Allah ketajamannya maksimal, insya Allah. Kita gunakan apa lagi nih ya? Koran, ada koran. Udah Kang, semuanya dibelek-belek. Udah nggak apa-apa. No ayam itu kan belek. Ayamnya habis. Udahlah sementara gitu aja ya. Nah, testimoninya dari tisu ya. Kita coba tadi tisu berapa versi, dari tisu yang biasa, tisu kita kusem-kusemin, dan juga tisu yang kita lipat. Alhamdulillah semua terlewati oleh ketajaman bila ini dengan versi asahan saya. Kedua dari media kresek ya. Ini plastik kresek terlewati juga, plastik kresek yang sudah kusam. Terus versi media dari plastik es juga terlewati juga ya, dari yang masih halus sampai dengan saya kuas-kuas dan saya lipat-lipat juga, semuanya terlibas semua ya. Alhamdulillah ketajamannya maksimal. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk versi video saya. Semisalnya teman-teman ini kurang paham ya, karena biasanya nonton udah di tengah pertengahan. Nah itu nanti bisa diulang lagi, nanti saya ulang lagi di video FB saya ini, nanti saya siaran ulang, jadi bisa disimak ya. Memang durasinya agak lama, yang namanya juga teknik asa, dari teknik asa ini ya manual ya, jadi semuanya itu enggak instan gitu ya. Semuanya itu melalui proses yang tidak sedikit gitu, waktunya, tenaganya, dan juga skillnya. Jadi harus memahami ya, kenapa lama, kenapa ini gitu kan ya. Istilahnya kalau mau cepat ya, istilahnya
ya harus mempunyai alat yang memadai gitu. Kalau tidak mempunyai alat yang memadai ya pasti tentunya akan lama untuk versi cara mengasahnya gitu. Oke, terima kasih. Ini versi asahan saya pribadi. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi edukasi dan percontohan di luar sana. Untuk guru-guru saya, mohon maaf kalau asahan saya itu tidak sesuai kemaksimalan. Ini hanya untuk sedikit edukasi saja dari versi skill saya, atau mungkin asahan versi saya gitu ya, versi saya pribadi. Oke, terima kasih, segitu aja ya. Nanti videonya saya ulang lagi di beranda saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.